tempat wisata, tapi terbengkalai karena zaman corona. Jadi nggak ada. Wow, mantap ternyata kalau Ini biar jadi nek sing bendera One Piece ki aku awalnya ngertine nang TikTok. Emang iya. Oh ya, awal-awalnya viral nang Awal-awalnya TikTok sih. kan emang ya. Kalau di Facebook juga masih jarang sih. Aku kan main Facebook juga, tapi belum kayak sekarang ono masih jarang yang upload tentang One Di Piece. TikTok kok udah ngomongin ngibarin bendera One Piece. tapi kalian sebenarnya pada ngeh nggak itu niatnya pada ngapain itu? Orang pada ngibarin bendera Simboliknya apa artinya gitu. artinya apa? Apakah sebuah bentuk dari demokrasi nasionalisme saat ini, atau emang dia sebenarnya niatnya itu cuman penggemarnya One Piece pengen ngibarin benderanya, orang nangkepnya lain. Yang di TikTok yang aku tahu, yang sepemahamanku kayaknya awalnya kan di kendaraan mereka yang berkibar itu. Oh, awal Jadi mulanya di kendaraan. truk. Jadi sepemikiranku itu demonya supir truk kan kemarin truk pada demo ada tentang odol. Oh iya. Nah, awalnya tak kirain itu demonya para supir truk. Jadi pada pakai bendera One Piece itu. Terus karena ada 17 Agustus malah ada narasi yang maaf Membelokkan. Jenderal, kali ini kita tidak Ngibarin. mengibarkan itu ya katanya gitu. Bendera merah putih, gitu kan? Nah ada kata-kata itu Nah, pertanyaan Karena bendera ini terlalu suci. terlalu terlalu suci suci. di negara ini. pertanyaanku kenapa harus bendera One Piece? Kenapa? Kenapa? Terus kenapa harus lambangnya si kapalnya Luffy? Gitu. Kenapa nggak lambangnya ini aja Big Mom sekalian? Apa lambangnya Seng sekalian? Akagami kan malah lebih cakep ininya. Apa secara orang awam? Lebih mengenal. Lebih mengenal. Orang awam nggak kenal siapa itu Big Mom, nggak kenal siapa itu Kenal. Seng gitu kan, nggak tahu orang Iya, awam. iya. Taunya One Piece ya itu Luffy. Nah, tahunya One Piece tuh logonya itu gambar bajak laut pakai topi jerami gitu. Aku pun sebenarnya nggak tahu. Nah, aku juga nggak tahu sebenarnya, nggak ngikutin Cuman nggak kalau ngikutin lihat, animnya. karena lihat yang di TikTok itu seliweran, apa sih bendera ini One Piece ini itu apa gitu kan? Iya. Kalau untuk kenapa pakai Luffy? Enak kan? Bisa jadi ini kali dikaitkan sama krunya, sama orang-orangnya. Jadi kalau di bajak laut itu namanya kan kru. Ada pimpinannya. ABK, Iya, ABK. anak buah ABK-nya. kapal. Afrika. Kita bukan menjelekkan pimpinan kita. Kita nggak menjelekkan pemerintah. Cuman maksudnya kita mengambil kesimpulan dari orang pada ngibarin bendera One Piece. Jadi Roger. Bentuk protesnya mereka ke pemerintah itu kayaknya. Dan ini jadi viral banget lagi ya, yang soal bendera ini itu beritanya udah sampai masuk ke Kompas, udah Nah. sampai viral FYP di TikTok. Kemarin lihat di TikTok cuplikan video sih, kalau di TikTok bukan berita lengkap ya. Jadi benar salahnya harus dikaji ulang. Lihat cuplikan di TikTok tentang anggota DPR yang mengatakan dilarang mengibarkan bendera One Piece. Tapi itu cuma cuplikan ya. Karena Mbuh lengkapnya gimana aku belum lihat video lengkapnya tentang berita itu. Tapi sebenarnya kalau ngibarin bendera asal enggak melanggar aturan, Tidak apa-apa. enggak melanggar etika, Mm-mm. enggak apa-apa ya. Sebenarnya kita ngibarin bendera kayak kita ngibarin bendera klub kita, Klub, atau klub komunitas, atau penggemar sepak bola itu kan pasti punya bendera klubnya. Klubnya. Itu nggak apa-apa, nggak melanggar bendera apapun seharusnya sebenarnya kayaknya. Ini pun juga sama. Ini kan penggemar One Piece
yang mereka punya atributnya, Heeh. ya kan? Punya merchandise, ada kaos gambar One Piece, ada Iya. bendera gambar One Piece gitu. Jangan sampai kita salah mengartikan, wah orang-orang pada nyebarin bendera kayak gitu ya karena Oh, mereka- yang kemarin itu disebut makar, sampai disebut makar sama yang anggota DPR siapa itu aku juga lupa karena cuma lihat selewat di TikTok. sepintas Dan lah. berita di TikTok itu cuma secuplikan, jadi bukan berita yang jelas. Enak juga ya ternyata. Enak, Nongkrong ngopi di di- luar tuh enak, ngopi di luar rumah kayak gitu enak. Apalagi di tempat terbuka kayak gini lebih nikmat. siapa tahu konten kayak kita ini jadi apa inspirasi buat yang lain. Ada loh konten kreator yang tentang apa namanya, tentang camping, tentang masak, tentang itu. Tapi cewek seksi lagi ya viewernya. Banyak. Oke lah. Ya itulah salah Itulah satunya. kemenangannya cewek aku Punya lanang ya. pasar. Harga jualnya itu Iya. mahal. Tapi nggak apa-apa lah, kita niatnya kan sesekali kita menikmati alam terbuka buat sedikit menjauh dari kebisingan kendaraan, dari kesibukan beraktivitas mencari saonggok nasi. Setiap orang itu kan punya apa namanya cara menenangkan diri kan beda-beda. Tapi gini, ketika ngelihat yang seperti ini gitu kan, Ya. itu malah kayak merasakan yang tadinya lupa bersyukur, harusnya ngelihat yang kayak gini itu tambah bersyukur. Bersyukur atau apa gitu, intinya aku pertama-tamanya aku suka ke alam itu ketika aku ke alam, aku tuh tahu aku merasa kecil. Kalau Aku tuh kecil iya, dibanding alam. Jadi bisa bersyukur bahwa ternyata aku yang kecil ini bukan apa-apa dibandingkan alam, apalagi dibandingkan penciptanya alam, begitu loh. Nah, di alam kecil banget, aku kecelakaan dikit udah hilang, tinggal nama gitu. Nggak punya power apa-apa kita di alam gitu. Lihat sana jurang, wah. Jurang itu sebuah kekuatan gede. Iya. Misalnya kita salah, kita kecelakaan di situ, kita udah nggak berdaya apa-apa lagi. Laut juga gitu. Tapi aku lebih takut sama laut daripada sama gunung. Nah, di laut aku benar-benar merasa kecil. Lihat laut, lihat ombak gitu benar-benar merasa kecil. kalau Mas Ai kan kayak gitu. Kalau aku malah gini, ngelihat ini kita sempet untuk refreshing kayak gini pun atas kehendaknya. Orang lain masih pada sibuk, kita masih ada kesempatan untuk Udah harus disyukuri gitu ya. itu Punya aja udah kesempatan harus- untuk ngopi itu udah udah harus disyukuri. Ada waktu luang gitu udah saking bersyukurnya lah. Saking bersyukurnya. Apalagi kalau yang kerja nggak ada libur itu gimana rasanya kan? Pikiranku pusing, Iya. badan capek, mau keluh kesah bingung gitu kan. Mau ngadu sama Siapa mau pengen menikmati keindahan alam bisa cuman menikmati malam doang. Iya. Ya kan waktu luangnya malam misalnya nih. Ya kalau malam masih luang, kalau malam udah Masih mikir. tepar, masih mikir. Masih mikir Malam kerjaan kegiatannya besok apa. kerokan sama Kegiatan. koyo. Terus kan Aku di alam gitu, jadi bisa menyadari bahwa diriku tuh kecil. Gitu. kalau sebelum-sebelumnya aku kan nggak pernah nggak pernah. Ini istilahnya kalau kayak gini kan bukan camping, bukan tamasya ya. Tapi ini healing, pengalaman pertama dan ngerasain seperti ini enak juga ya. Ditambah lagi ini strateginya, kalian ngajak aku kesini juga enak nih. Baru pertama diajak ke alam yang treknya nggak terlalu sulit gitu. Tapi yang namanya nanjak tetap aja
ngos-ngosan. ngos-ngosan, karena belum terbiasa gitu. Karena belum bisa ngatur nafas juga. Kalau Ini- awal naik tetap Iki kowe aduh ya lenco ketelo ya malas temen. cocok. Baru tahu kalau ketela itu digoreng juga enak tanpa tepung. Original, Tanpa bumbu, tanpa tepung. manis juga loh. Tergantung dari ketelannya juga. Oh, Kalau ketelannya emang bongkret. bongkleng kan bongkleng. Bongkleng, Bongkleng. kalau bongkleng itu bahasa Indonesia apa? Bongkleng lah. Bongkret Karat itu bukan ya? ngeyel. Namanya ngeyel. Nah, aku pertama main ke alam itu apa yo? Awal-awalnya suka main ke alam. Apa yo? Awal-awalnya suka main ke alam.